Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi dengan channel kami Ma'rifatullah, channel yang insyaallah banyak berbagi ilmu tentang mengenal Allah, yang mana di dalamnya terkait dengan ilmu syariat, ilmu tarekat, hakikat dan ma'rifat. Sebagaimana yang sekarang ini saya akan bagikan kepada Anda semua tentang kisah nyata mimpi yang dialami istri saya sendiri beberapa tahun yang lalu terkait dengan konfirmasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Bijaksana bahwa amalan sholawat yang telah dibacakan oleh istri saya yang diniatkan untuk kedua orang tuanya itu telah sampai. Bagaimana visual mimpinya? Istri saya bermimpi ketika istri saya itu mengamalkan bacaan sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah yang artinya wahai pemimpin, wahai Rasulullah. Istri saya membaca sholawat tersebut 10.000 setiap hari hingga 7 hari. Selama 7 hari istri saya membaca sholawat ya Sayyidi ya Rasulullah yang mana setiap harinya membaca sebanyak 10.000 kali. Kita ketahui bahwa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab ayat 56. Lalu Nabi Muhammad SAW juga bersabda tentang keutamaan sholawat. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis riwayat An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya, dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Lalu bagaimana visual mimpi yang dialami istri saya ketika membaca sholawat sebanyak 10.000 setiap hari selama 7 hari yang diniatkan untuk kedua orang tuanya yang masih hidup dan yang sudah wafat? Visual mimpi yang dialami istri saya yaitu istri saya duduk berhadapan dengan mamanya dalam suatu ruangan. Dua kakaknya, perlu diketahui istri saya itu memiliki 2 kakak perempuan. Di dalam mimpi tersebut, 2 kakaknya ini tidak ada, melainkan hanya istri saya duduk berhadapan dengan mamanya. Lalu mamanya berkata kepada istri saya dengan nama panggilan yang biasanya beliau sebut di dalam kehidupan nyata bahwa mama itu dapat 700.000. Lalu istri saya merasa senang di hatinya. Bergumam di hatinya, istri saya itu berkata di dalam hatinya, padahal mama nggak kerja, bisa dapat 700.000. Jadi ketika mamanya berkata bahwa mama dapat 700.000, lalu istri saya bergumam di dalam hatinya, padahal mama nggak kerja, bisa dapat 700.000. Papa istri saya itu sedang keluar rumah. Lalu sesaat kemudian papanya pulang dan berkata, papa dapat gaji dan bonus di luar gaji. Akhirnya istri saya, mamanya, dan papanya merasa senang di dalam mimpi itu. Ini ada makna-makna yang tersirat di dalam visual mimpi yang dialami istri saya. Perlu diketahui, saudara-saudariku, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat, mimpi di dalam syariat Islam itu ada 3 macam, yang mana hal itu disabdakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW
di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi itu ada 3. Mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Jika kalian mimpi sesuatu yang tak kalian senangi, maka jangan kalian ceritakan pada siapapun. Berdirilah dan sholatlah. Ini hadis riwayat Muslim. Mimpi kabar gembira maksudnya petunjuk dari Allah. Yang kedua, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga. Maksudnya, mimpi yang dialami seseorang karena sering melamunkan atau sering memikirkan sesuatu yang dibenci atau yang disukainya, sehingga terbawa ke dalam mimpi. Mimpi seperti ini tidak perlu dicari takwilnya, tidak perlu dicari maknanya, karena tidak bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, mimpi dari setan, mimpi yang menyedihkan, mimpi yang menyeramkan. Hal itu juga tidak perlu dicari takwilnya, karena mimpi dari setan itu hanyalah godaan dari jin-jin yang kafir yang hanya menakut-nakuti manusia agar di dalam berkehidupan mereka terganggu, merasa was-was dan segala macam. Sehingga manusia, kita-kita ini apabila bermimpi tentang yang menyedihkan, menakutkan, menyeramkan dari setan, itu tidak perlu diceritakan. Itu anjuran Nabi Muhammad SAW karena hal itu tidak membahayakan kita. Oleh karena itu, beliau menganjurkan tidak menceritakan kepada siapapun dan berdirilah dan sholatlah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi bukanlah hanya sebagai bunga tidur saja, melainkan petunjuk dari Allah. Itu yang seringkali tidak diketahui oleh umat Islam pada umumnya. Karena mereka berpendapat mimpi hanyalah bunga tidur dan mereka meremehkan mimpi. Karena tidak mengetahui bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Padahal banyak dalil-dalil atau keterangan yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Di dalam surat Yusuf, terdapat di dalam surat Yusuf ayat 4, ayat 6, ayat 21, ayat 101. Ya, di dalam hadis yang sahih, yaitu Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu banyak sekali dalil-dalil terkait itu. Bahkan di kitab-kitabnya para wali, seperti halnya Futhul Ghaib, ya, Al-Hikam, terus di kitab Riyadhus Shalihin. Banyak sekali contoh-contoh mimpi yang dialami para wali dan para nabi. Dan mimpi itu adalah yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu. Di mana hal itu diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar dalam tidur. Dan beliau melihat mimpi tersebut seperti ketika cahaya subuh. Mimpi adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Hal itu disabdakan oleh Nabi kita di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6983. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimpi yang baik dari seorang yang saleh itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi mimpi yang dialami seorang muslim, seorang yang saleh, itu adalah salah satu dari 46 bagian kenabian. Oleh karena itu, mimpi itu memiliki kedudukan yang tinggi dari sudut pandang Allah. Karena untuk mentakwilkan mimpi, orang itu harus memahami ilmu syariat, yaitu nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi. Dan dia bukan hanya sebatas membaca ilmu-ilmu syariat, melainkan dia juga harus memahami ilmu hakikat. Karena di dalam mentakwilkan mimpi itu, tidak bisa kita membaca buku. Karena setiap visual mimpi yang dialami seorang itu berbeda-beda maknanya. Walaupun misalkan dua orang lain yang berbeda mengalami visual mimpi yang sama, itu tidak sama maknanya. Tergantung tingkat kerohanian, tergantung keadaan kerohanian seseorang yang bermimpi, tergantung tentang hajat orang yang bermimpi, tergantung dengan kota asal yang bermimpi, dan banyak sekali faktor-faktor yang menentukan visual mimpi, yang mana hal itu adalah pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang bermimpi, baik itu
terkait dengan orang yang bermimpi maupun orang lain di luar mimpi tersebut. Biasanya seperti itu yang kita alami. Karena di channel ini insya Allah akan saya bagikan kurang lebih 100 mimpi yang kita alami, yaitu mimpi dari saya sendiri dan istri saya, dan juga orang-orang terdekat kami, dan juga orang lain yang pernah bertanya tentang apa takwil mimpi yang dialami. Kembali lagi kepada visual mimpi yang dialami istri saya. Apa makna dari visual mimpi yang dialami istri saya? Hal ini adalah konfirmasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa amalan sholawat istri saya itu telah sampai kepada orang tuanya. Orang tua istri saya yang sudah meninggal, yaitu mamanya, mendapatkan 700.000. Di mimpi itu bukan menyatakan uang, tetapi hanya mengatakan mendapat 700.000. Mamanya tidak mengatakan bahwa dia mendapat uang 700.000. Tidak demikian, melainkan hanya mengatakan dapat 700.000. Ini adalah konfirmasi dari Allah tentang amalan sholawat yang telah dibaca oleh istri saya sebanyak 10.000 kali dikali 7 hari dikali 10 kali balasan sholawat dari Allah. Seperti halnya yang tadi saya sampaikan pada suatu hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kita membaca satu sholawat, dibalas 10 sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana hal itu adalah rahmat dari Allah. Jadi 700.000 ini adalah perolehan amal yang didapat dari sholawat yang telah dibaca istri saya, yaitu sebagai anaknya dari seorang ibu yang sudah meninggal. 10.000 sholawat dikalikan 7 hari, yaitu 7.000 dikalikan balasan dari Allah sebanyak 10 kali setiap satu sholawat, sehingga totalnya 700.000. Lalu, papanya istri saya di visual mimpi itu mengatakan, papa dapat gaji dan bonus di luar gaji. Ini maknanya bagaimana? Gaji yang dimaksud di sini adalah pahala-pahala yang telah diamalkan, diperbuat oleh papanya sendiri. Karena papanya di dalam kehidupan nyata itu masih hidup. Kalau masih hidup dan beliau beramal, misalkan amalan sholat atau bacaan-bacaan zikir yang lainnya, maka gaji tersebut adalah makna dari papanya istri saya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengatakan di mimpi itu, dan bonus di luar gaji. Maknanya, pahala di luar amal yang dilakukan beliau semasa masih hidup. Artinya, pahala amal yang didapat dari amalan yang dilakukan orang lain, yaitu anaknya, yaitu istri saya. Sedangkan mamanya yang sudah meninggal, di dalam batin istri saya, di dalam mimpi itu mengatakan, padahal mama nggak kerja, bisa dapat 700.000. Nah, kalimat mama nggak kerja itu, di dalam mimpi itu, maknanya, mamanya karena sudah meninggal, tidak beramal dengan dirinya sendiri. Maka, dapat 700.000 di sini, itu amalan yang didapat, ya, pahala amal yang didapat oleh mamanya, karena amalan yang dilakukan oleh anaknya, yaitu istri saya. Nah, di sini sangat menarik apabila kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada simbol-simbol yang misalkan ada bentuk-bentuk yang abstrak tidak kita ketahui di dalam kehidupan nyata, tapi Allah visualkan di dalam mimpi. Dan itu hanya diketahui oleh orang-orang yang sudah mencapai makom hakikat. Yang mana Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub mengatakan dalam kitab beliau, melihat bentuk, melihat makna. Seperti halnya yang sering kita mendengar dari para ustadz, bahwa orang yang sudah ma'rifatullah, orang yang sudah mengenal Allah, ketika melihat segala sesuatu, mengingat Allah. Begitu juga di dalam alam mimpi. Mimpi adalah perbuatan Allah.
adalah bagian dari ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Karena mimpi itu adalah af'al Allah, mengandung nama-namanya atau asma-asmanya dan sifat-sifat Allah. Yang mana beberapa di antaranya mengandung nama-nama Allah yang maha awal, yang maha akhir. Karena di dalam mimpi itu terkadang diberitahukan tentang takdir-takdir yang akan terjadi. Seperti hanya di dalam surat Yusuf, itu ada beberapa contoh yang Allah firmankan tentang takdir. Salah satunya adalah yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 4 tentang simbol-simbol. Beliau bermimpi matahari, rembulan, dan 11 bintang yang semuanya bersujud kepada beliau. Yang mana hal itu ditakwilkan di pertengahan surat Yusuf, yang mana semua itu adalah anggota keluarganya, yaitu ayahandanya, ibunya, dan 11 saudaranya yang semuanya di dalam kekuasaan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu juga simbol-simbol mimpi yang dialami Raja Mesir di saat itu, yang bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan 7 ekor sapi betina yang kurus, dan tentang 7 tangkai gandum yang kering dan 7 tangkai gandum yang hijau. Hal itu terkait dengan musim kemarau panjang yang akan terjadi, sehingga Raja Mesir di saat itu meminta bantuan Nabi Yusuf alaihissalam untuk menakwilkan mimpi. Karena di saat itu raja maupun pengawal-pengawalnya itu tidak mengetahui apa takwilan mimpi tersebut. Oleh karena itu, di dalam mentakwilkan mimpi tidak bisa sembarangan, apalagi hanya membaca buku tafsir mimpi. Tidak dibenarkan menakwilkan mimpi seperti itu. Walaupun yang kita baca itu adalah buku tafsir alim ulama seperti hanya Ibnu Sirin yang terkenal bisa atau mahir di dalam mentakwilkan mimpi. Karena di dalam buku tafsir itu hanya secara global saja, tapi tidak bisa diaplikasikan setiap orang. Karena setiap orang tingkat kerohaniannya, keadaan kerohaniannya, dan hajat-hajatnya, dan ketetapan hidupnya itu berbeda-beda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal ini tidak bisa diaplikasikan di dalam mentakwilkan mimpi, melainkan hanya pembelajaran simbol-simbol bahasa-bahasa mimpi dari beliau Ibnu Sirin, ya, hanya sekedar pengetahuan saja, tapi tidak boleh digunakan untuk mentakwilkan mimpi kepada orang lain. Karena di dalam mentakwilkan mimpi, orang itu harus mengetahui keadaan kerohanian seseorang yang bermimpi tersebut. Seperti hanya yang pernah saya posting pada video sebelumnya tentang seorang anak laki-laki yang menanyakan kepada saya tentang mimpi beliau. Pertama, beliau mimpi Pak Jokowi. Yang kedua, mimpi ibunya sudah meninggal, mengatakan ingin ikut kamu, dan mengatakan bahwa suaminya meninggal, padahal di dalam kehidupan nyatanya suaminya itu belum meninggal. Nah, itu ada makna yang tersirat, ada ilmu hakikat di dalamnya, yang mana hal itu terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan perbedaan orang yang suka berzikir dan yang lalai dari berzikir kepada Allah. Itu ibarat orang yang mati dan orang yang hidup, ibarat mayat berjalan. Maka seperti itulah. Nah, di dalam memahami makna mimpi tidak bisa ditafsirkan atau ditakwilkan melalui buku-buku tafsir mimpi. Nah, seperti itu yang perlu diperhatikan, saudara-saudariku. Maka yang kita dapati hikmah dari mimpi yang dalam isi saya itu bahwa amalan sholawat pun bisa dijadikan sedekah kepada orang yang meninggal maupun yang masih hidup. Nah, di sini telah mendapatkan bukti bahwa istri saya mendapatkan konfirmasi, pemberitahuan dari Allah bahwa amalan bacaan sholawat yang diniatkan kepada mamanya, papanya, itu telah sampai. Dengan adanya pemberitahuan, dengan visual mimpi, simbol-simbol, kalimat bahasa mimpi yang mana hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang sering bermimpi. Misalkan ada chef atau ahli dalam memasak, maka beliau-beliau itulah yang bisa menilai dengan sesungguhnya mana
skill yang ahli di dalam memasak atau yang baru masih pemula. Nggak bisa orang-orang yang menilai ilmu masak itu dari orang-orang yang baru belajar membaca resep masak. Begitu juga dengan mimpi. Mimpi hanya diketahui maknanya, macam-macamnya, perbedaannya. Yang mana mimpi dari setan, mimpi dari Allah, mimpi dari angan-angan. Hanya orang-orang yang sering bermimpi dan dia sudah mencapai makom hakikat dari sudut pandang Allah, bukan dari prasangkanya sendiri. Dan dia juga memahami ilmu syariat Allah terkait dengan makna-makna ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hikmah yang bisa kita dapat dari visual mimpi yang di alam isi saya, kita janganlah ragu di dalam berbuat baik apapun itu. Sekecil apapun itu jangan diremehkan. Dan jangan lupa, ketika kita beramal baik, niatkan. Paling utama adalah kedua orang tua kita, lalu saudara-saudari kita. Karena saya pun pernah mendapatkan mimpi terkait dengan konfirmasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwa infak, ketika saya infak di masjid, mengosongkan dompet saya di saat itu, meniatkannya untuk orang tua saya dan adik saya, sampai dengan adanya mimpi juga, konfirmasi dari Allah bahwa ibu saya dan adik saya yang laki-laki terhindar dari jatuhnya bola api yang sangat besar, yang mana di mimpi itu saya yang menyelamatkannya. Lalu adik saya yang perempuan 2 orang akan digigit anjing hitam. Saya pun yang datang di dalam mimpi itu menyelamatkannya. Itu terjadi berturut-turut setelah saya infak ke masjid. Maka saya berpikir, kenapa 2 hari berturut-turut bermimpi tentang keluarga saya yang dapat bencana, tapi saya yang menyelamatkan mereka. Akhirnya Allah memberitahu di kalbu saya bahwa itu adalah konfirmasi bahwa amal infak kamu yang telah kamu niatkan untuk keluarga kamu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sedekah apapun itu, entah itu infakkah, zakatkah, itu di samping mendapat balasan kebaikan dari Allah, salah satunya adalah bisa menolak bala. Lalu perlu kiranya saya sampaikan tentang apa itu sedekah, seperti apa, dan manfaatnya seperti apa, agar visual mimpi yang dialami isi saya tadi bisa lebih memberikan tambahan keimanan kita kepada bahwa amal baik yang kita lakukan, yang diniatkan untuk orang lain itu adalah sampai, tidak sia-sia. Oleh karena itu, perlu saya sebutkan beberapa hadis dan ayat terkait dengan amal sedekah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seluruh perbuatan baik merupakan sedekah. Di sini tidak disebutkan bahwa sedekah itu hanya berupa uang, tidak. Melainkan seluruh perbuatan baik merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 6021. Sedekah di mata syariat bukan hanya terbatas pada harta, tetapi seluruh perbuatan baik, segala bentuk kebaikan, itu disebut sedekah. Entah itu berkaitan dengan diri sendiri maupun untuk orang lain, asalkan hal itu adalah kebaikan. Hadis riwayat Muslim nomor 720. Rasulullah SAW bersabda, setiap tasbih merupakan sedekah. Setiap tahmid dalam kurung mengucapkan alhamdulillah juga merupakan sedekah. Setiap tahlil mengucapkan la ilaha illallah merupakan sedekah. Setiap takbir mengucapkan Allahu Akbar juga bersedekah. Menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan juga sedekah. Dan mencegah orang lain dalam kurung menahi mungkar dari perbuatan kemungkaran juga termasuk. Ini hadis riwayat Muslim nomor 720. Nabi Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadis riwayat Muslim nomor 1506. Engkau menggauli istrimu juga termasuk sedekah. Jadi hubungan intim antara suami dan istri yang sah
itu juga sedekah. Rasulullah SAW juga menyebutkan, demikian juga jika ada dua orang datang kemudian menjadikan engkau sebagai hakim. Hakim maksudnya pengambil keputusan. Jika engkau berbuat adil kepada keduanya, maka berarti engkau telah bersedekah. Demikian juga jika engkau membantu seseorang menaiki hewan tunggangannya, atau engkau mengangkatkan barangnya di atas tunggangannya, ini juga merupakan sedekah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2989 dan Muslim nomor 1009. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2707 dan Muslim nomor 2332, Rasulullah SAW menyebutkan, dan berkata-kata yang baik merupakan sedekah. Lalu tentang sholawat, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab, sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa mamanya istri saya mendapatkan pahala amal yang dilakukan oleh anaknya, yaitu istri saya, sebanyak 700.000. Perhitungannya adalah 10.000 sholawat yang dibaca istri saya setiap hari selama 7 hari, dikalikan 10 balasan dari Allah. Jadi, Allah itu bersolawat 10 kali kepada orang yang membaca sholawat 1 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mana hal itu terkait dengan rahmat Allah. Di dalam hadis riwayat An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca sholawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Dan ketika seseorang itu beramal dengan rahasia, sembunyi, artinya tidak dinampakkan kepada orang lain, walaupun dinampakkan kepada orang lain, itu juga baik kalau niatnya ingin mengajarkan tentang perbuatan baik, bukan untuk tujuannya ria atau pamer. Tetapi merahasiakan atau secara rahasia itu lebih baik, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sedekah secara rahasia bisa meredam murka Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Tirmizi dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya sedekah benar-benar dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan kita dari kematian yang sangat buruk. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah untuk bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitan yang kamu lalui dengan sedekah. Bersedekah itu merupakan sesuatu yang ajaib. Sedekah juga menolak hingga 70 macam bala bencana, dan yang paling ringan adalah menolak penyakit sopak dan kusta. Jadi, sholawat itu adalah juga sedekah, karena membaca sholawat adalah perbuatan baik. Nah, semua perbuatan baik itu adalah sedekah. Dan sedekah bisa menolak 70 macam bala bencana, bisa menolak penyakit sopak dan kusta, bisa keluar dari segala macam kesulitan karena sedekah kita. Karena hal itu terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Maknanya, apabila kita berbuat baik, ya, yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka kita dibalas dengan kebaikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apabila kita berbuat mungkar, berbuat jahat, yang melanggar aturan Allah, maka kita akan dibalas dengan keburukan pula. Karena apa? Allah di samping memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang, yang mana kasih sayangnya melebihi orang tua terhadap anak, tapi Allah juga memiliki sifat maha adil.
Kebaikan dibalas kebaikan, kejahatan dibalas kejahatan. Dan Allah maha keras siksaannya. Itu banyak sekali difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak merasa aman, baik itu di dalam berbuat taat, tidak boleh pamer, tidak boleh ujub. Ketika kita tercebur di dalam perbuatan maksiat karena sudah berusaha mengupayakan di dalam ketaatan, maka kita tidak boleh berputus asa. Di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Di dalam surat Al-Zalzalah ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Zarrah ini, kalau misalkan alim ulama, alim tafsir mengartikan sebesar semut yang paling kecil. Jadi Allah itu tidak akan berdiam diri, tidak membalas atas semua perbuatan kita, pasti dibalas. Di dalam surah An-Nisa ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sebesar zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Itulah beberapa dalil tentang kebaikan-kebaikan yang pasti Allah balas dengan kebaikan, dan kejahatan pasti Allah balas dengan kejahatan. Allah maha adil, maha pengasih, maha penyayang, maha bijaksana, dan maha keras siksaannya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat, apabila kita mendapatkan mimpi yang baik, kabar gembira atas kemurahan Allah, atas sifat maha penyayangnya Allah, yang mana ketika seorang hamba itu beramal dan Allah balas dan dikonfirmasikan kepada hamba tersebut, kita ceritakan hal itu. Karena ada anjuran demikian dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana hal itu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi sesuatu yang disukainya, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari Allah. Maka pujilah Allah karenanya dan ceritakanlah hal itu. Dan apabila ia bermimpi sesuatu yang tidak ia sukai, maka sesungguhnya itu hanyalah berasal dari setan. Maka mintalah perlindungan dari kejelekannya dan janganlah ia menceritakannya kepada siapapun sehingga mimpi itu tidak akan membahayakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6985. Nah, jadi kalau misalkan kita mimpi yang baik seperti hanya yang dialami istri saya, itu anjuran dari Nabi kita untuk menceritakan hal itu. Sebagai apa? Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menampakkan kebaikan-kebaikan Allah tentang sifat-sifatnya yang maha pengasih, maha penyayang, maha memberi petunjuk, yang maha gaib, yang mana mimpi adalah sarana gaib. Kita ceritakan, walaupun di dalam redaksi hadis yang lain disebutkan menceritakan kepada orang yang kita cintai saja, artinya menceritakan kepada orang yang amanah, orang yang di hatinya tidak ada sifat-sifat tercela seperti hasad, iri dengki, suka provokasi. Tapi apabila saya menceritakan hal ini kepada semua orang, karena ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala tentang saya dianjurkan untuk menceritakan mimpi kepada umat. Karena hal ini saya juga mendapatkan mimpi tentang perintah tersebut. Baik itu melalui mimpi yang dialami saya sendiri dan juga istri saya. Kurang lebih 3 tahun lebih yang lalu. Yang mana mimpi tersebut terjadi berulang kali walaupun dengan visual yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya buatlah channel ini. Jadi, kalau misalkan saudara-saudariku, muslimin, muslimat, mukmin, mukminat bermimpi, tidak boleh menceritakan kepada orang yang tidak mengetahui tentang takwil mimpi. Karena hal itu juga dilarang. Karena mimpi itu ibarat sesuatu yang masih menggantung di kaki burung. Karena apabila diceritakan, maka hal itu akan terjadi sesuai penakwilnya.
Karena terkait dengan Allah itu sesuai prasangka hambanya. Oleh karena itu, di dalam menceritakan mimpi, haruslah bertanya kepada orang-orang yang ahli tentang takwil mimpi. Karena di dalam mentakwilkan mimpi, tidak semua orang bisa. Bahkan Habib pun mengatakan beliau tidak bisa mentakwilkan mimpi karena hal itu adalah karunia dari Allah. Itu adalah bagian dari kenabian, nubuah kenabian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam yang diberikan karunia sebagian ilmu takwil mimpi yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah Tuhanmu memilih kamu untuk menjadi nabi dan diajarkannya kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan disempurnakannya nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada dua orang bapakmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Di dalam surat Yusuf ayat 21 Allah Ta'ala berfirman, dan demikian pula lah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Di dalam surat Yusuf ayat 101, Allah Ta'ala berfirman, Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan, pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang saleh. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 dan 105 juga terdapat pelajaran tentang mimpi. Yang mana hal itu terkait dengan sejarah terjadinya hari raya kurban, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana keseluruhan ceritanya itu hingga pada ayat 111 di dalam surah As-Saffat. Anda bisa baca sendiri di situ untuk agar konten ini tidak semakin panjang. Hal itu perlu diketahui saudara-saudariku muslimin muslimat agar apa? Agar kita mengimani bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam, bukan hanya kembang tidur yang banyak diyakini oleh orang-orang awam. Karena Nabi pun seringkali bermimpi dan seringkali bertanya kepada para sahabat. Setiap sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah dengan para sahabat, Nabi Muhammad SAW selalu menanyakan kepada para sahabat dengan berkata, adakah kalian tadi malam bermimpi? Apabila para sahabat ada yang bermimpi, maka mereka menceritakannya kepada Nabi untuk mencari tahu takwilnya. Karena Nabi Muhammad itu juga ahli dalam mentakwilkan mimpi. Begitu juga sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau misalkan para sahabat ditanya setelah sholat subuh berjamaah dan semisalkan mereka tidak bermimpi, maka ketika Nabi Muhammad SAW mengalami mimpi, maka Nabi Muhammad yang menceritakan mimpi beliau kepada para sahabat dan menjelaskan takwilnya. Oleh karena itu, jangan lagi mengatakan hidup kok mimpi-mimpi terus. Nabi saja seringkali bertanya tentang mimpi setiap hari setelah sholat subuh berjamaah dengan para sahabat. Lalu kita yang awam tentang mimpi mengatakan meremehkan mimpi dan mengatakan kok mimpi-mimpi terus. Maka tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Karena hal itu ada kebiasaan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat selalu menanyakan perihal mimpi dan menjelaskan tentang mimpi. Karena hal itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sekecil apapun tidak boleh kita remehkan. Apalagi mimpi adalah salah satu bagian dari 46 kenabian. Apabila mimpi tersebut dialami orang-orang yang soleh. Itu saja dari saya sore ini. Semoga bisa mendapat tambahan khasanah ilmu tentang mimpi agar meyakini bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Mari kita jadikan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar menjadi sarana beribadah kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang beruntung, yang berada lurus di jalan Allah hingga kita wafat.
Semoga kita semua menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil tentunya. Ganjil di dalam hal ketaatan, di dalam hal kebaikan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.